Pemirsa, kasus dugaan keracunan dalam makanan bergizi gratis yang terjadi membuat Badan Gizi Nasional akan membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi. Tim investigasi akan melakukan pemeriksaan, terutama menu makanan ataupun dapur MBG, dikarenakan kerap mendapat keluhan. Badan Gizi Nasional akan membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terhadap kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis. Tim investigasi yang akan dibentuk melibatkan ahli kimia, ahli farmasi, dan ahli kesehatan. Keberadaan tim khusus investigasi diharapkan menjadi second opinion sebelum hasil resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait beberapa peristiwa keracunan yang terjadi belakangan ini. Tim investigasi memeriksa terutama menu makanan ataupun dapur MBG karena kerap mendapat keluhan. Karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atas keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan atau dapur. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyebut lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan makan bergizi gratis. Angka ini berdasarkan laporan dari 3 institusi, yakni BGN, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. BGN, 46 kasus keracunan. Ini pasti yang mau tanyakan keracunan kan? Ya. Dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025. Sementara Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut insiden keracunan program makan bergizi gratis banyak terjadi di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang baru beroperasi. Disebabkan oleh baru beroperasinya SPPG, ya kan, seperti yang di Bengkulu. Ya, makanya kami kemudian sarankan untuk SPPG baru mulainya bertahap. Karena ibu-ibu yang biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Kasus keracunan makanan program MBG kembali jadi sorotan publik. BGN menegaskan pihaknya terus berupaya mencapai target zero incident. Sejalan dengan tujuan program MBG membuat siswa lebih cerdas, sehat, dan kuat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, harga cabai dan bawang merah melambung tinggi dalam seminggu terakhir di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur. Harga bawang merah mencapai Rp40.000 per kilogram dan cabai besar dan cabai keriting dijual hingga harga Rp60.000 per kilogram. Harga sejumlah komoditas di pasar tradisional Pucang, Surabaya, Jawa Timur mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini terjadi pada komoditas bawang dan cabai. Saat ini harga bawang merah melambung tinggi dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Bawang putih yang sebelumnya Rp30.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara harga cabai juga turut naik 2 kali lipat dari harga normal. Cabai besar naik dari harga Rp25.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Harga cabai keriting mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp30.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sejumlah komoditas sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Kenaikan harga ini dikarenakan pasokan dari produsen yang berkurang. Ya, bawang merah, bawang putih, ya mas. Sayur-sayur untuk mudah titik, mas. Bawang merah berapa, mas? Bawang merah sekarang ya jualnya ada yang 35, ada yang 40, mas. Kalau aku jualan paling mas. Wong ngarep-ngarep itu mas, jual 40 gram bawang ini. Sebelumnya berapa, mas? Sebelumnya kan cuma 30 paling mahal, 28 ya. Tak sampai 30 sebelumnya. Untuk bawang putihnya, Mas? Sekarang ya jualnya 35. Itu sambil nipis mas berarti ini 35.
Akibat kenaikan harga sejumlah komoditas, omset penjualan pedagang menurun karena masyarakat membatasi jumlah pembelian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One, mengabarkan. Pemirsa, sementara itu harga kebutuhan pokok di Yogyakarta kembali mengalami kenaikan. Harga ayam potong mencapai Rp44.000 per kilogram. Dampak dari kenaikan harga kebutuhan pokok sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner. Harga daging ayam potong yang biasanya stabil di kisaran Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram, naik mencapai Rp44.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong sudah terjadi sejak sepekan. Dampak melonjaknya harga daging ayam potong membuat jumlah pembeli menurun drastis. Para pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Daging ayam sekarang berapa nih, Mbak? 44. 44 ya. Itu ya untuk seluruh daging itu ya, untuk utuh gitu ya. 1 kilo. 1 kilo gitu. Bulat beda lagi. Mulai harga segitu mulai kapan, Mbak? Udah 1 minggu ini. 1 minggu. Gitu. Terus pengaruh ke pembeli karena naiknya harga ini, Mbak? Iya. Pengaruhnya banyak. Karena pada ini kalau kaget karena harganya naiknya tinggi banget. Biasanya kalau belum naik 1 kentalan lebih, ini berhubung naik ya setengah kentalan, 1 kentalan. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok menjadi beban. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One, mengabarkan.